Halo sobat, selamat datang di channel Belajar Statistik. Sudah sejauh mana nih sobat belajar statistikanya? Kali ini kita akan membahas pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk analisis regresi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar kamu bisa dapat info video-video terbaru dari Belajar Statistik. Yuk, kita mulai saja pembahasannya. Yang akan kita bahas kali ini adalah definisi, ordo, transpos, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Yang pertama, definisi matriks. Sobat masih ingat kan apa itu matriks? Matriks adalah suatu bentuk penyajian data yang disusun menurut baris dan kolom di dalam suatu tanda kurung. Misalnya angka 1, 0, 8, 5, 10, dan 31 kita susun berdasarkan baris dan kolom. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, kemudian tanda kurung. Inilah yang kita sebut dengan matriks. Setiap bilangan dalam sebuah matriks disebut dengan elemen matriks. Umumnya disimbolkan dengan huruf kecil sesuai nama matriksnya, diikuti dengan indeks letak baris dan kolomnya. Misalnya elemen matriks A kita simbolkan dengan A kecil dengan indeks IJ, di mana I menyatakan letak barisnya dan J menyatakan letak kolomnya. Contohnya, angka 1 terletak di baris 1 kolom 1, kita menyebutnya elemen A11, dan angka 10 karena terletak pada baris 2 kolom kedua, sehingga kita menyebutnya elemen A22. Selain istilah kolom, baris, dan elemen yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga istilah ordo yang biasa digunakan untuk mendefinisikan sebuah matriks. Ordo atau dimensi matriks berkaitan dengan jumlah baris dan kolom dari sebuah matriks. Misalkan matriks A berdimensi M kali N, berarti bahwa matriks A memiliki M baris elemen dan N kolom elemen, dari elemen A11 hingga elemen AMN. Jika kita gunakan contoh matriks sebelumnya, jumlah barisnya adalah 2 dan jumlah kolomnya adalah 3, sehingga kita sebut matriks tersebut berordo 2 kali 3. Selanjutnya, transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks yang diperoleh dengan mengubah elemen baris menjadi kolom atau elemen kolom menjadi baris. Misalnya matriks A yang berordo 3 kali 3 berisi elemen A11 hingga A33. Untuk mentranspos matriks A, elemen pada baris 1 kita susun menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan baris 3 menjadi kolom 3. Kemudian dengan tanda kurung, matriks ini disebut transpos dari matriks A. Matriks transpos biasanya kita simbolkan dengan nama matriks diikuti T kapital di bagian kanan atasnya atau dengan menggunakan tanda apostrof. Contoh matriks sebelumnya memiliki ordo 2 kali 3, kita transpos menjadi matriks yang berordo 3 kali 2. Lalu, bagaimana ya implementasi matriks dalam analisis regresi? Misalnya suatu variabel independen X memiliki data observasi X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn, dan variabel dependen Y yang memiliki data Y1, Y2, Y3, dan seterusnya hingga Yn. Data variabel X jika dibuat menjadi matriks X akan terdiri dari 2 kolom. Kolom 1 berisi angka 1 sebanyak N, dan kolom 2 berisi data X1 hingga Xn. Sedangkan untuk data variabel Y yang dibuat matriks Y hanya terdiri dari 1 kolom yang berisi data Y1 hingga Yn. Matriks X yang terdiri dari 2 kolom dan matriks Y yang terdiri dari 1 kolom ini berkaitan dengan analisis regresi dengan pendekatan matriks yang akan dibahas selanjutnya. Matriks X jika kita transpos akan menjadi matriks X transpos dengan ordo 2 kali N, dan matriks Y jika ditranspos akan menjadi matriks Y transpos dengan ordo 1 kali N. Selanjutnya, menjumlahkan dan mengurangkan matriks.
Sangat penting nih sobat, jika kita mau menjumlahkan atau mengurangkan matriks, pastikan dulu matriks-matriks yang akan dijumlahkan atau dikurangkan memiliki ordo yang sama. Misalkan, kita akan menjumlahkan matriks A yang berordo M kali N dengan matriks B, maka matriks B harus juga berordo M kali N. Setelah itu, jumlahkan atau kurangkan saja elemen-elemen yang bersesuaian. Jika kita menjumlahkan matriks A berikut dengan matriks B, kita menjumlahkan elemen baris pertama kolom pertama matriks A dan matriks B untuk mendapatkan elemen baris pertama kolom pertama matriks hasil penjumlahannya, dan begitu seterusnya. Dimensi matriks hasil penjumlahan akan sama dengan dimensi matriks-matriks pembentuknya. Contoh berikutnya, matriks A dan matriks B, yang keduanya berdimensi 2 kali 3. Selanjutnya, matriks A ditambah B dihitung dengan menjumlahkan elemen yang bersesuaian. Baris pertama kolom pertama didapat dengan menjumlahkan 1 dan 2. Baris pertama kolom kedua didapat dengan menjumlahkan 0 dan 5, dan begitu seterusnya. Terakhir, perkalian matriks. Mengalikan matriks dengan sebuah bilangan skalar dilakukan dengan mengalikan setiap elemen di dalam matriks dengan bilangan skalar tersebut. Jadi, jika matriks A dikalikan dengan 3, maka elemen pada matriks 3A diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan 3. Sedangkan, mengalikan matriks dengan matriks dilakukan dengan cara berikut. Pastikan dulu jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi, jika kita mengalikan matriks C yang berordo P kali R dengan matriks D, maka ordo matriks D harus R kali Q. Karena jumlah kolom matriks C harus sama dengan jumlah baris matriks D. Lalu perkalian kedua matriks tersebut akan menghasilkan matriks dengan dimensi P kali Q. Kemudian, perkaliannya dilakukan dengan mengalikan tiap elemen pada setiap baris matriks pertama dengan tiap elemen pada kolom matriks kedua, lalu menjumlahkannya. Misalkan untuk mendapatkan elemen baris pertama kolom pertama, kita kalikan tiap elemen baris pertama matriks pertama dengan tiap elemen kolom pertama matriks kedua, lalu menjumlahkannya. A dikali K, B dikali M, kemudian dijumlahkan. Begitu seterusnya. Untuk penerapannya dalam analisis regresi nanti, kita perlu mengalihkan matriks X transpus yang berordo 2 kali N dengan matriks X yang berordo N kali 2. Hasil perkalian kedua matriks tersebut akan menjadi matriks berordo 2 kali 2. Untuk elemen baris pertama kolom pertama, kita mengalihkan 1 dengan 1, lalu menjumlahkannya sebanyak N, sehingga sama dengan N. Elemen baris pertama kolom kedua, kita mengalihkan 1 dengan X1, 1 dengan X2, dan seterusnya hingga mengalihkan 1 dengan Xn, lalu menjumlahkannya, atau sama dengan sigma Xi. Elemen baris kedua kolom pertama sama dengan baris pertama kolom kedua. Kita mengalihkan X1 dengan 1, X2 dengan 1, dan seterusnya lalu menjumlahkannya, maka hasilnya juga akan sama dengan sigma Xi. Elemen baris kedua kolom kedua diperoleh dari mengalihkan X1 dengan X1, X2 dengan X2, dan seterusnya lalu menjumlahkannya, atau sama dengan sigma Xi kuadrat. Bagaimana sobat? Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Untuk cara menggunakan pendekatan matriks untuk analisis regresi akan dibahas pada video yang berbeda. Sampai jumpa semua!